Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TL, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di sini di channel Tukang Listrik, channel edukasi dan informasi bagi Anda para pengguna listrik. Di video kali ini kita akan membahas yang viral-viral lagi tentang PLN. Ini karena banyaknya permintaan dari subscriber dan teman-teman saya. Salah satunya dari Bapak Faisal Indra. Buat video juga dong Pak, dengan pakai juga alat peraga, penjelasan tentang yang viral tagihan listrik yang tiba-tiba naik berkali-kali lipat. Jika kita mengingat-ingat kembali, setidaknya ada 3 public figure yang sempat viral mengalami kenaikan tagihan listrik. Dan saya rasa ada beberapa di antara Anda juga yang mengalami hal yang sama. Semua keluhan ini pasti sudah mendapatkan penjelasan dan solusi jika Anda datang langsung ke kantor PLN. Silahkan simak video ini hingga selesai karena saya akan menjelaskan kemungkinan penyebab tagihan listrik Anda bisa naik, serta solusi dan cara cerdas untuk mencegah hal tersebut terjadi. Ada 3 penyebab tagihan listrik Anda bisa naik yang akan saya jelaskan di video kali ini. Tapi perlu digarisbawahi dulu bahwa saya tidak bisa memastikan dari ketiga penyebab ini yang mana yang Anda alami. Karena kalau Anda ingin tahu lebih rinci dan lebih jelas mengenai hal tersebut, maka Anda harus datang ke kantor PLN setempat untuk mencocokkan stand di rumah Anda dan database yang ada di kantor PLN. Tapi yang bisa saya pastikan di sini adalah kenaikan tagihan listrik Anda bukan karena naiknya tarif dasar listrik. Apalagi kalau ada yang bilang subsidi silang. Penyebab pertama adalah kesalahan baca meter. Hal ini bisa terjadi karena proses pembacaan meter di rumah Anda masih dilakukan oleh petugas baca meter. Yang namanya masih dilakukan oleh manusia, tetap akan ada human error. Tapi Anda jangan khawatir karena proses pembacaan meter saat ini di PLN sudah tidak manual seperti dulu lagi. Proses pencatatan meter saat ini sudah bisa dikatakan sangat canggih. Pertama-tama, petugas catat meter akan mencatat stand dan memfoto KWH meter di rumah Anda menggunakan aplikasi catat meter terpusat. Perkenalkan, ini adalah Bapak Meki Rumpampam, yang akan selalu setia mengunjungi KWH meter Anda setiap bulan. Hasil dari pencatatan dan foto KWH meter Anda tersebut akan terkirim secara real time ke kantor dan akan diverifikasi oleh petugas verifikator. Kalau Mas ini namanya Mas Roy, Anomwi Roy, yang akan memverifikasi hasil catat dan foto yang diambil oleh petugas catat meter sudah sesuai atau belum. Kemudian setelah diverifikasi semua data akan dikirimkan ke biller PLN untuk diproses ke tahap selanjutnya. Perkenalkan, ini adalah Mas Rian Alvareza, biller PLN Biak yang kece, yang akan memeriksa hasil kerja dari verifikator dan memproses data stand hingga menjadi rekening listrik. Nah, Anda sudah lihat kan proses yang dilakukan dan diperiksa secara bertahap, sehingga hampir bisa dipastikan tidak akan terjadi kesalahan baca meter. Pun jika hal ini terjadi, Anda tidak perlu khawatir. Solusinya adalah Anda cukup membawa foto KWH meter dengan angka stand yang jelas dan melakukan komplain di kantor PLN setempat. Rekening Anda akan dikoreksi jika memang terjadi kesalahan. Penyebab kedua adalah gagal baca meter. Hal ini bisa terjadi jika Bapak Meki gagal mencatat stand meter di rumah Anda. Seperti contohnya karena pagar kunci, meter dalam bangunan, karena ada anjing galak, dan yang baru-baru ini yang tidak bisa kita hindari untuk semua pelanggan pasca, yaitu karena pandemi, yang mengharuskan kami menjalankan protokol COVID juga, di mana semua petugas catat meter tidak dapat menjalankan tugasnya. Nah, jika hal ini terjadi, maka yang dilakukan oleh PLN adalah menghitung pemakaian rata-rata 3 bulan terakhir untuk dijadikan tagihan bulan ini. Saya buatkan ilustrasinya biar Anda lebih paham. Kita ambil contoh dari kejadian pandemi COVID kemarin. Di bulan April, karena protokol COVID, semua petugas catat meter PLN seluruh Indonesia tidak dapat menjalankan tugasnya. Sehingga rekening bulan April diambil dari pemakaian rata-rata 3 bulan sebelumnya, yaitu Maret, Februari, Januari. Misal pelanggan A, pemakaian bulan Maretnya adalah 230.000, bulan Februari 190.000, bulan Januari 215.000, maka pemakaian rata-rata dari ketiga bulan tersebut adalah 215 ditambah 190 ditambah 230 dibagi 3, hasilnya adalah Rp212.000.
Nah, inilah yang dijadikan tagihan di bulan April. Di bulan Mei, petugas charter masih belum diizinkan untuk mencatat KWH meter di rumah Anda. Sehingga dilakukan hal yang sama, yaitu tagihan bulan Mei diambil dari pemakaian rata-rata 3 bulan sebelumnya. 190 ditambah 230 ditambah 212 dibagi 3. Hasilnya adalah Rp211.000. Nah, ini adalah tagihan bulan Mei. Bulan selanjutnya yaitu bulan Juni, barulah petugas catat meter dibolehkan untuk mencatat KWH meter di rumah Anda. Pada bulan inilah kebanyakan di antara Anda mengalami lonjakan tagihan listrik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di bulan Juni ini barulah didapatkan pemakaian real di rumah Anda. 2 bulan sebelumnya adalah perhitungan rata-rata. Sementara di bulan April diberlakukan work from home (WFH), di mana semua kegiatan yang harusnya dilakukan di kantor dipindahkan ke rumah. Ditambah lagi anak-anak yang biasanya sekolah terpaksa harus beraktivitas di rumah. Ini tentunya akan menyebabkan naiknya pemakaian listrik jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita misalkan saja 300.000, maka di bulan ini ada selisih sekitar Rp88.000. Di rekening bulan Mei, selain ada WFH, juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Sehingga jika Anda beragama Islam, otomatis pemakaian listrik Anda akan naik. Kita misalkan lagi Rp350.000. Maka di bulan ini ada selisih sekitar Rp139.000. Nah, selisih-selisih inilah yang membuat tagihan rekening Juni Anda melonjak. Karena di bulan ini terdiri dari pemakaian bulanan. Misal Rp250.000 ditambah Rp88.000 ditambah Rp139.000, totalnya adalah Rp477.000. Kira-kira seperti itulah yang terjadi. Ini sama halnya jika rumah Anda gagal baca meter karena pagar kunci. Ini bisa lebih fatal lagi jika hal ini terjadi selama berbulan-bulan. Nah, solusi dari penyebab ini ada 2. Pertama, jika Anda ada rezeki lebih, Anda langsung membayar saja semua tagihan tersebut, supaya bulan depan tagihan Anda sudah kembali normal. Atau kedua, jika Anda merasa berat untuk membayar sekaligus, Anda bisa mengajukan cicilan untuk dibayarkan di tagihan bulan-bulan berikutnya. Tapi yang Anda harus ingat, keluhan jenis ini hanya bisa kami bantu dengan cicilan. Tidak bisa kami kurangi, karena tagihan tersebut sudah sesuai dengan yang Anda sudah pakai di rumah. Penyebab ketiga adalah kenaikan konsumsi listrik yang tidak Anda sadari. Hal ini yang banyak terjadi namun pelanggan tidak menyadari. Banyak pelanggan yang mengatakan begini, perasaan pemakaian saya begitu-begitu saja. Nah, ini yang harus diluruskan, bahwa listrik itu tidak bisa diukur dengan perasaan. Bisa saja bulan ini Anda menyalakan AC lebih banyak dari bulan lalu, atau menonton TV lebih lama dari biasanya. Yang jelas yang menjadi patokan adalah alat ukur yang ada di rumah Anda, yaitu KWH meter. Itulah guna KWH meter untuk mengukur pemakaian listrik. Itulah tadi 3 penyebab yang bisa menyebabkan tagihan listrik Anda melonjak. Saya akan memberikan Anda tips dan trik cara cerdas untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi. Pertama adalah menggunakan papan meter. Trik ini bisa Anda gunakan untuk menghindari gagal baca meter. Anda bisa mendapatkan barang ini dengan harga sekitar 40 hingga 70 ribuan. Dengan menggunakan papan meter ini, meskipun pagar Anda terkunci, petugas bisa mendapatkan angka stand meter Anda. Anda cukup mencocokkan angka stand di meteran setiap hari, mulai dari tanggal 20 hingga akhir bulan, 10 hari terakhir. Atau jika Anda tidak mempunyai papan meter, Anda bisa meniru salah satu pelanggan saya yang super kreatif seperti ini. Wow! Jika cara pertama Anda rasa merepotkan, maka gunakan cara kedua, yaitu baca meter mandiri. Baca meter mandiri ini adalah fitur yang disiapkan oleh PLN untuk pelanggan melaporkan angka stand secara mandiri, sehingga bisa menghindari salah baca dan gagal baca meter. Caranya adalah Anda cukup melaporkan angka stand Anda mulai dari tanggal 24 hingga 27 setiap bulannya. Pilih tanggal salah satu saja. Saya sarankan, buatkan alarm sebagai pengingat setiap bulan per tanggal 24, 25, 26, atau 27. Di jam-jam yang Anda ada di rumah, misal jam 8 malam atau jam 8 pagi sebelum berangkat ke kantor. Caranya sangat mudah dan cepat, via WA ke 081 22 123 123. Pertama-tama Anda ketik halo. Kemudian Anda tinggal mengikuti instruksi dari balasan chatnya. Ketik angka 2 untuk baca meter mandiri. Setelah itu masukkan ID pelanggan Anda. Masukkan angka stand akhir di KWH meter Anda. Terakhir,
Kirimkan foto KWH meter yang menampilkan stan sesuai angka yang Anda kirimkan. Selesai. Mudah kan? Saya sangat merekomendasikan kepada seluruh pelanggan Paska untuk melakukan baca meter mandiri. Sudah banyak loh pelanggan yang menggunakan fasilitas ini, jadi jangan mau ketinggalan. Jika Anda masih merasa repot untuk melakukan baca meter mandiri, maka solusi ketiga yang paling konkret untuk menghindari hal-hal tersebut adalah dengan migrasi ke listrik prabayar atau pulsa. Anda betul-betul akan terhindar dari ketidaksesuaian tagihan listrik, karena di listrik prabayar, pemakaian Anda tergantung dari pulsa yang Anda beli. Dan masih banyak lagi keuntungan yang akan Anda dapatkan di listrik prabayar. Tapi akan kita bahas di video yang lain ya. Demikian dulu pembahasan kita di video kali ini. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tukang listrik.